Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agam Muhammad Dafa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau sering disebut juga UHAMKA. Pasti teman-teman tidak asing nih dengan nama kampus UHAMKA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan pendekatan bimbingan dan konseling dalam permasalahan individu. Nah, pasti teman-teman pernah mengalami yang namanya masalah. Nggak mungkin dong kita tidak mengalami masalah di setiap kehidupan kita. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang gimana teknik dan pendekatan di dalam bimbingan konseling untuk mengatasi permasalahan setiap individu. Nanti kita akan membahas tentang teknik dan pendekatannya seperti apa, ada berapa sih teknik dan pendekatan bimbingan konseling, terus caranya seperti apa sih, contoh masalah yang dialami setiap individu gimana sih, gimana kita nanti responnya, dan nanti kita akan membahas banyak sekali materi tentang teknik dan pendekatan. Sebelum kita membahas tentang materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan diri saya dan memperkenalkan kampus saya yaitu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau sering disebut juga UHAMKA. Nanti di tahap berikutnya saya akan menjelaskan gimana fasilitas kampusnya, terus saya dari fakultas mana, saya dari jurusan apa, UHAMKA itu seperti apa, terus saya kelas berapa, nanti saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan identitas saya secara lebih detail. Tadi kan sebelumnya saya menyebutkan fakultas saya dari mana, prodi saya dari mana, atau jurusan saya dari mana, gitu. Jadi teman-teman, izin memperkenalkan kembali, nama saya Agam Muhammad Dafa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disebut juga FKIP. Nah, saya juga dari jurusan atau prodi Bimbingan dan Konseling atau sering disebut juga BK. Tadi saya sudah juga menyebutkan dari materi saya ada berbau-bau tentang bimbingan dan konseling. Jadi tentu saja jurusan saya adalah BK teman-teman. Ya nantinya insya Allah saya akan menjadi guru BK ke depannya. Nah teman-teman tahu nggak sih bahwasanya UHAMKA atau Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini sudah memiliki akreditasi unggul teman-teman juga. Dan juga nih jurusan saya bimbingan dan konseling juga sudah berakreditasi unggul. Jadi teman-teman sudah nggak perlu khawatir untuk mencari nih jurusan BK ada nggak ya yang unggul. Nah di UHAMKA ada teman-teman. Bahwasanya BK di UHAMKA sudah berakreditasi unggul. Alhamdulillah. Nah teman-teman nanti saya akan menjelaskan gimana fasilitas UHAMKA, gimana juga fasilitas di khususnya jurusan UHAMKA di slide berikutnya ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan sudah saya sebutkan fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau sering disebut juga UHAMKA. UHAMKA sendiri teman-teman, ya tadi sudah memiliki akreditasi unggul karena memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa dikatakan sudah memadai gitu. Seperti kampus kita ini sudah memiliki yang namanya smart class atau kelas yang memiliki fasilitas yang bagus gitu teman. Seperti contoh salah satunya adalah Smart TV di mana kita sudah tidak memakai Infocus lagi, melainkan memakai Smart TV. Kita bisa presentasi di situ, menonton film di situ, dan lain-lainnya. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar bahasanya itu sudah mulai mudah gitu karena ya fasilitas yang mendukung gitu, juga tempat yang nyaman, terus kelas yang banyak gitu. Bahkan UHAMKA sendiri memiliki berbagai gedung, yaitu ada gedung A, gedung B, gedung D, bahkan gedung E. Dan khususnya untuk prodi BK sendiri nih teman-teman, BK memiliki yang namanya lab BK, yang dimana lab BK sendiri itu bisa untuk praktik seperti kayak keterampilan konseling, bimbingan kelompok, konseling kelompok gitu. Jadi dalam di lab BK itu juga sudah memiliki smart TV juga, sudah memiliki kamera, sudah memiliki area privasi, karena di bimbingan konseling juga memiliki asas yang paling diutamakan yaitu asas kerahasiaan. Jadi lab BK memiliki yang namanya ruangan privasi juga. Dan teman-teman semua ini juga bisa nih bisa konseling, bisa cerita, bisa curhat kepada dosen-dosen yang dosen-dosen BK gitu, atau yang
memiliki profesi konselornya itu sendiri gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah UAMKA itu seperti itu. Terus ya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memadai gitu, makanya saya kuliah di UHAMKA gitu teman-teman. Nah, kita lanjut tentang materi kita yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu tentang teknik dan pendekatan bimbingan dan konseling dalam kehidupan atau dalam permasalahan pribadi di setiap individu. Kenapa teman-teman? Di slide ini saya menjelaskan tentang masalah pribadi atau individu ini adalah unik. Kenapa teman-teman? Karena di setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, terus latar belakang yang berbeda-beda, terus pengalaman yang berbeda-beda, sehingga individu ini berbagai macam teman-teman. Jadi kita sebagai nantinya calon konselor ataupun calon BK tidak bisa nih memberikan suatu teknik ataupun pendekatan itu secara asal-asalan gitu, secara gak beraturan gitu. Jadi ada yang namanya teknik dan pendekatannya sesuai dengan kebutuhannya yang dialami konseli. Kenapa konseli ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda gitu. Jadi membuat individu ini merasa stres, cemas, terus nggak percaya diri dan permasalahan-permasalahan lainnya gitu teman-teman. Jadi banyak sekali permasalahan yang dialami setiap individu, bagaimana pengalamannya, bagaimana latar belakangnya, seperti itu teman-teman. Nantinya kita sebagai konselor bisa memberikan suatu teknik dan pendekatan secara lebih efektif, terus tidak asal memberikan suatu teknik gitu, agar konselor juga setelah mendapatkan suatu teknik dan pendekatan merasa lebih aman, lebih nyaman ketika keluar konseling, lebih lega gitu. Keluar konseling itu lebih lega, seperti itu teman-teman. Nah, tadi saya juga menyebutkan konseli dan konselor. Jadi teman-teman, konseli ini adalah individunya yang mengalami permasalahannya. Seperti contohnya kalau di sekolahan itu adalah siswa, sedangkan kalau di kampus itu bisa mahasiswa ataupun yang lainnya. Intinya individu yang mengalami suatu permasalahannya gitu teman-teman. Sedangkan konselor itu adalah orang yang memiliki gelar guru BK ataupun gelar konselor gitu. Jadi yang membantu, yang membimbing proses berjalannya konseling gitu. Jadi beda ya teman-teman antara konselor dan konseli, seperti itu. Nah, jadi nanti di slide berikutnya kita akan membahas teknik-teknik apa aja yang akan digunakan gitu teman-teman. Nanti akan di slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas teknik dan pendekatannya teman-teman. Akhirnya kita membahas materinya yang akan kita bahas sekarang, yaitu teknik dan pendekatan bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan individu atau permasalahan setiap individu dalam mengatasi permasalahan pribadinya. Nah, teknik ini memiliki 7 teknik dan pendekatan teman-teman. Yang pertama, komunikasi terapeutik. Yang kedua, CBT, Cognitive Behavior Therapy. Yang ketiga, teknik psikodinamik. Yang keempat, teknik humanistik. Yang kelima, teknik naratif. Yang keenam, teknik mindfulness. Dan yang terakhir, teknik eklektik. Wah, banyak sekali ya teman-teman teknik dan pendekatannya. Makanya kita harus menyesuaikan agar individu ini memiliki rasa lega, dan teknik pendekatan ini bahasanya itu bisa sesuai gitu dan efektif. Makanya banyak sekali teknik dan pendekatan teman-teman. Nah, kita membahas dulu yang pertama nih teman-teman, yaitu teknik komunikasi terapeutik. Yang dimana teknik terapi ini adalah bentuk pengobatan sekaligus perawatan yang diberikan kepada individu atau konseli yang mengalami gangguan psikologis. Nah, teknik komunikasi terapeutik ini bahasanya itu memiliki memfokuskan komunikasi secara teratur, tersusun, terencana, agar konseli ini merasa yang namanya penyembuhan ataupun terapi. Makanya komunikasi terapeutik ini namanya komunikasi terapeutik.
terapi gitu teman-teman. Nah, komunikasi terapeutik ini memiliki cara. Yang pertama itu konselor ataupun calon guru BK nantinya atau nanti guru BK memberikan cara parafase. Parafase itu apa sih? Parafase itu adalah mengulang kembali pernyataan konseli, perasaan konseli ataupun yang dikatakan konseli gitu. Terus dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka. Jadi parafase dan pertanyaan terbuka ini saling berkesinambungan atau saling berkaitan gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Kita ambil contoh tentang siswa di sekolah yang mengalami nilai dia menurun ketika di sekolah, akademiknya menurun gitu. Terus kita sebagai guru BK ketika siswa ini mengalami nilai menurun, kita tidak boleh menghakimi, karena guru BK ataupun konselor tidak boleh menghakimi, menasehati atau memberikan saran gitu teman-teman. Jadi contoh misalnya siswa ini bahasanya itu mengeluh gitu, bercerita gitu. Contoh misalnya, Bapak atau Ibu, nilai saya akhir-akhir ini menurun Pak gitu. Saya paling belajarnya udah maksimal mungkin, terus bukan dikatakan nggak bisa belajar gitu. Jadi ngerasa ngedon, terus nggak percaya diri gitu. Jadi dia mengeluh, Palan saya udah belajar maksimal mungkin loh Pak gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Contoh siswa yang mengeluh. Nah, kita sebagai guru BK tadi sudah saya katakan tidak boleh menghakimi, tidak boleh menasehati, tidak boleh memberikan saran. Nah, contoh misalnya tidak boleh seperti ini. Kamu makannya jangan begini atau kamu sih ibu udah bilangin bla 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 bla, atau bapak udah bilangin bla 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 bla, kamunya aja nggak mau dengerin bla 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 gitu. Kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman, karena guru BK sendiri memberikan kenyamanan agar konseli ini mau lebih terbuka, mau menceritakan semua permasalahannya. Makanya tadi di komunikasi terapeutik tujuannya itu memberikan efek terapi, kenyamanan. Makanya namanya itu komunikasi terapeutik. Nah, kita sebagai guru BK harusnya menggunakan dua cara yang tadi sudah saya katakan. Memparafase atau parafase kalimat konseli dan sertakan dengan pertanyaan terbuka. Contoh misalnya seperti ini. Kamu merasa sedih, kamu ngerasa kecewa, nilai kamu kecil, akademik kamu menurun, padahal kamu sudah belajar semaksimal mungkin gitu. Terus kamu tetapi nilai kamu tidak sesuai dengan pernyataan kamu ya. Nah, dari situ teman-teman, guru BK ini menyambungkan pertanyaan terbuka. Kayak nggak sesuai ekspektasi kamu ya. Nah, itu membuat konseling ngerasa kayak, oh didengerin nih gitu. Atau, iya Pak, bener banget, saya ngerasa bla bla bla. Jadi, pertanyaan terbuka dan parafase ini membuat konsel ini mau menceritakan ceritanya gitu. Tertarik. Daya tariknya ditarik gitu. Atau bahasanya tuh, wah saya didengerin nih gitu, ngerasa nyaman seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti di tahap komunikasi teknik ini, komunikasi terapeutik ini disambungkan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan kita sebagai nantinya guru BK ataupun nanti konselor bertanyanya disertakan dengan pertanyaan terbuka yang lebih lanjut agar kita bisa mencari informasi lebih mendalam ketika konseling bercerita gitu. Jadi inilah teman-teman teknik yang pertama, yaitu teknik komunikasi terapeutik seperti itu. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas tentang teknik CBT. Yang kedua, cognitive behavior therapy atau sering disebut juga teknik CBT nih teman-teman. Teknik ini lahir dari penggabungan dua aliran utama. Yang pertama itu cognitive terapi, yang kedua itu behavior terapi. Nah, makanya teman-teman nama CBT ini cognitive behavior therapy. Jadi dari gabungan antara dua aliran utama. Nah, CBT ini berfokus pada bagaimana pola pikir seseorang mempengaruhi perasaan dan perilakunya. Maksudnya adalah kita nanti sebagai guru BK ataupun konselor mengajak konseli yang pikirannya itu negatif, terus menyebabkan sampai dia nggak percaya diri, terus sampai takut gagal, terus
nggak pede dan lainnya lah, intinya permasalahan-permasalahan dia sampai terganggu aktivitasnya. Nah, kita sebagai nanti guru BK ataupun konselor mengajak pola pikirnya dari negatif ke positif yang menyebabkan individu ini terganggu dalam suatu permasalahan sehari-harinya gitu. Nah, CBT ini contohnya itu seperti yang kita contoh sebelumnya yaitu siswa yang mengalami penurunan akademiknya gitu. Kita lanjut dari contoh sebelumnya ya teman-teman, di terapi komunikasi terapeutik. Nah, contohnya semisal siswa ini merasa, Pak, saya nggak percaya diri, ya. Saya takut gagal, Pak. Kan nilai saya sebelumnya jelek, Pak, dan lainnya gitu. Nah, kita sebagai guru BK, balik lagi tidak boleh mengejudge, menghakimi, memberikan saran, bahkan memarahi. Karena balik lagi, konseli ini harus merasa nyaman agar mau lebih terbuka gitu teman-teman. Nah, kita sebagai guru BK yang kedepannya kita akan mengajak pola pikirnya. Di teknik CBT ini kita mengajak pola pikirnya yang mempengaruhi perasaannya, perilakunya gitu, sampai dia tuh terganggu lah aktivitasnya karena pikirannya negatif terus gitu, yang menyebabkan gangguan aktivitasnya. Nah, kita mengajak pola pikirnya menjadi positif. Contoh misalnya tadi dia ngerasa gagal, nggak percaya diri. Kita sebagai guru BK atau konselor nantinya kita mengajak, kamu bukannya nggak percaya diri, kamu bukannya nggak pinter dalam mata pelajaran tersebut sampai nilainya gagal, tapi kamu belum memahami materi apa yang kamu pahami gitu. Kamu belum memahami secara lebih mendalam. Kamu bukannya nggak pinter ataupun nggak ada bakat dan ini gitu. Pinter itu nggak harus pinter dalam matematika saja. Kamu bisa pinter di bidang IPA, IPS, SBK dan lainnya gitu. Jadi kepintaran manusia itu berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru BK membuka pola pikirnya menjadi lebih positif sampai konselor ini ngerasa kayak, oh iya ya Pak, oh iya, oh berarti pinter itu nggak ini doang ya Pak gitu. Jadi dia bisa merasa lebih lebih positif, sehingga perilakunya ataupun perasaannya itu menjadi lebih positif juga, karena di mana pola pikir kita mengelola suatu permasalahannya, perilaku dan perasaan kita itu pasti bakal positif. Sebaliknya kalau kita negatif, pikiran kita bakal lebih negatif, perilakunya lebih negatif, dan perasaan kita juga negatif. Balik lagi kepada pola pikir kita, gimana ngerespon kita, mau ngeresponnya ini dengan baik, mengolah dengan baik, apa fokus pada permasalahannya aja gitu teman-teman. Jadi CBT ini intinya mengajak pola pikir dari negatif yang menyebabkan gangguan permasalahan pribadi seorang individu ke lebih positif gitu, agar aktivitasnya tidak terganggu sehingga tidak mempengaruhi perasaannya atau perilakunya. Seperti itu teman-teman. Nanti kita membahas teknik ketiga di slide berikutnya. Yang ketiga, tekniknya dan pendekatannya yaitu terapi psikodinamik, yang dimana terapi ini berasal dari teorinya Sigmund Freud teman-teman. Nah, terapi psikodinamik ini memfokuskan pentingnya memahami konflik batin dan pengalaman masa lalu yang masih mengganggu atau mempengaruhi suatu permasalahan yang individu alami sampai titik sekarang. Sampai sekarang lah pokoknya, inti permasalahan itu masih ganggu sampai sekarang gitu. Makanya kenapa teknik terapi psikodinamik ini dari teorinya Sigmund Freud. Karena Sigmund Freud sendiri mengajak suatu individu ataupun konseli ini, menurut Sigmund Freud, mengambil dari alam gak sadarnya, dari alam sadarnya nih teman-teman. Nah, kenapa? Karena di terapi psikodinamik ini tujuannya agar konseli kita memahami nih sumber inti permasalahan yang sedang dialami sampai sekarang gitu. Kayak apa sih sebenarnya penyebab masalah saya sampai saya nggak tahu di mana salahnya, di mana inti masalahnya gitu. Jadi di teknik ini kita mencari tahu dengan tadi dari pengalaman masa lalunya ataupun dari konflik batinnya, dari alam nggak sadarnya, menurut teorinya Sigmund Freud gitu teman-teman. Nah, kita nanti guru BK atau calon konselor nanti mengajak nih konseli yang mencari inti permasalahannya di mana, dari
bimbingannya ataupun dari konseling yang sudah kita jalankan gitu. Nah, biasanya terapi ini dilakukan ketika konselor ini belum tahu nih memahami apa sih inti permasalahannya gitu. Nah, jadi terapi psikodinamik ini setelah memahami inti permasalahannya, misal contohnya nggak percaya diri ataupun nggak pede di depan tempat umum gitu. Nah, kita nggak kita sebagai guru BK ataupun calon konselor nggak cuma ngasih tahu atau memahamin, tapi kita memberikan support, memberikan dukungan ketika sudah tahu nih inti permasalahannya gitu. Jangan ngasih memahaminya aja, tetapi memberikan dukungan agar konselor ini bisa menerima, oh jadi permasalahan saya itu ada di situ, oh jadi permasalahan saya itu nggak percaya diri ada di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kita contohkan ya permasalahan yang dialami konseli ataupun individu yang mengalami masalahnya. Misal individu ini kita mengambil balik lagi ke sekolahan lagi ya teman-teman, karena kan kita BK, bimbingan konseling, yang menjadi guru BK nantinya. Jadi kita mengambil contoh di sekolahan. Misal contohnya konseli mengalami gak percaya diri yang tadi saya sudah sebutkan. Tiba-tiba dia tuh gak gemeteran badannya, takut mau bicara di depan umum, entah kenapa belibet-belibet ngomongnya, gugup, tiba-tiba nervous setiap dia mau baju ke depan, setiap dia ingin berbicara di depan umum gitu. Nah, kita sebagai guru BK nantinya pasti konsel ini akan menanyakan, kenapa ya Pak atau Bu, saya setiap maju ngerasa seperti itu gitu. Nah, kita sebagai guru BK gak boleh asal menebak, gak boleh tiba-tiba, oh kamu gini-gini, takutnya nanti salah diagnosa. Tapi kita harus menanyakan lagi dari pertanyaan terbuka sebelumnya yang sudah kita gali informasinya. Jadi setelah kita udah tahu nih, setelah melakukan bimbingan ataupun sudah melakukan konseling, jadi kita tahu nih penyebab inti permasalahannya. Kita cari ulik-ulik pertanyaannya ke alam gak sadarnya gitu, ke pengalaman masa lalunya si konseli. Setelah kita sudah ulik-ulik, sudah kita tanya-tanya, tanpa sadar konseli bercerita masa lalunya, yaitu dipermalukan. Contoh ya teman-teman, dipermalukan di depan umum ketika depan umumnya di depan kelas ketika dia sedang berbicara, dipermalukan oleh teman-temannya ataupun oleh gurunya ketika di masa lalu. Misal siswa kita dari SMP, dia menceritakan waktu SD-nya. Dari situ kita menyadarkan konseli. Berarti contohnya seperti ini. Jadi tanpa kamu sadari bahwasannya kamu memiliki pengalaman yang tidak mengenakan di yang sudah kamu ceritakan sebelumnya. Kamu menceritakan bahwasannya kamu dipermalukan, diketawain ketika kamu sedang presentasi ataupun ketika kamu sedang berbicara di depan waktu SD. Sehingga ketika kamu mau presentasi ataupun mau berbicara depan umum, depan kelas, terus ketika mau berbicara depan banyak orang, kamu ngerasa gugup, kamu ngerasa takut, kamu ngerasa nervous. Karena takut pengalaman masa lalu kamu terulang kembali di pikiran kamu, pengalaman itu terulang kembali, pengalaman kamu itu. Jadi kamu kayak ngerasa pengalaman itu terulang, kamu takut, kamu gugup gitu. Sehingga konsel ini ngerasa, oh iya ya Pak, berarti saya seperti itu gitu. Pantesan saja saya bla 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 bla. Nah, dari situ pasti konseli akan ngerasa ngedown, pasti konseli akan ngerasa sedih gitu. Jadi kita sebagai guru BK ataupun konselor, balik lagi yang tadi sudah saya katakan, kita mendukungnya juga, memberikan support. Kayak kamu nggak apa-apa kok kalau gugup, takut ketika mau berbicara di depan, itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau misalnya kamu ingin melatih diri kamu bisa berlatih. Gimana caranya? Boleh bertanya dengan orang yang pinter public speakingnya, orang yang sudah memiliki pengalaman yang banyak, atau belajar sendiri. Kayak belajar di depan cermin, ataupun kayak seperti belajar bersama teman dekatnya yang sudah mengalami pengalaman tersebut, yang public speakingnya bagus. Perlahan-lahan aja kok, step by step aja. Karena gak semua harus bisa perfect, sempurna, harus besok gitu. Gak ada. Harusnya kita harus bisa secara perlahan aja gitu. Hidup kita ini bukan hal yang perlombaan. Hidup kita ini hidup masing-masing. Intinya kita melakukan hal baik dan lainnya gitu. Seperti itu teman-teman contohnya. Jadi memberikan dukungan, jangan memberikan
cuma pemahamannya aja. Kamu inti masalah itu ada di sini gitu. Jangan seperti itu, tapi memberikan dukungan agar balik lagi konseling merasa nyaman, mau terbuka, dan setelah melakukan terapi psikodinamik ini, konseling ngerasa lega. Ternyata udah tahu nih inti permasalahannya, dipermalukan di masa lalunya. Makanya teori psikodinamik ini memfokuskan pada konflik batin dan pengalaman masa lalu sesuai dengan teorinya Sigmund Freud, yaitu dari alam sadarnya ke nggak sadarnya. Seperti itu teman-teman. Nanti di slide berikutnya akan membahas tentang terapi ataupun pendekatan humanistik gitu. Jadi akan membahas di slide berikutnya. Yang keempat, terapi humanistik. Nah, di teknik ini, terapi ini dari teorinya Carl Rogers teman-teman. Dari teorinya Carl Rogers yang dimana pendekatan ini menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan keasliannya dalam hubungan konselor ke konseli. Dan termasuk aspek yang sangat penting dalam konseling ini, dalam terapi humanistik ini, teman-teman. Kenapa? Karena konselor di sini sebagai fasilitator atau pendengar yang baik kepada konseli. Jadi di terapi humanistik itu seperti itu, teman-teman. Tanpa, balik lagi, tanpa memberikan saran, tanpa mengejat dan lainnya. Dan maksudnya tanpa memberikan saran itu, jadi konseli bisa mencari jalan keluarnya sendiri, teman-teman, dalam suatu permasalahannya gitu. Kita nggak boleh memberikan saran karena kita sebagai guru BK ataupun konselor tidak boleh memberikan hal itu, tetapi konselor yang mencari jalan keluarnya sendiri dari apa yang sudah diceritakan, dari apa yang sudah beritahu kepada konselor. Nah, konselor hanya membantu dan menuntun jalan permasalahan yang dialami setiap individu gitu. Misal contohnya kita mengambil permasalahannya tentang konseli atau siswa yang kebingungan milih jurusan nih, teman-teman. Nah, kenapa? Karena banyak sekali siswa-siswa yang masih bingung memilih jurusan ke PTN atau perguruan tinggi negeri gitu. Nah, biasanya guru BK ini banyak sekali tugasnya di permasalahan ini gitu. Nah, jadi kita nanti sebagai guru BK membantu nih gimana anak tersebut bisa memutuskan jurusannya gitu, tanpa kita harus kayak kamu di sini, kamu di situ, kamu di sini dan lainnya gitu. Karena kita harus cari tahu dulu nih bakatnya apa, minatnya apa, kesukaannya apa. Jadi biar nanti ke depannya siswa ini bisa memilih jurusan apa yang diminati gitu, agar nanti pas kuliah ngerasa nyaman untuk menjalani suatu jurusan S1-nya gitu, atau yang lainnya D3 atau D4 yang lainnya gitu. Jadi contohnya siswa ini mengalami kebingungan. Contoh, Pak, saya bingung banget milih jurusan nih, Pak, gitu. Bla 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 yang lainnya gitu. Nah, kita sebagai guru BK yang biasanya ya guru BK itu memiliki data-data siswa gitu, atau guru BK itu sudah menyebarkan yang namanya asesmen, teman-teman, asesmen bakat dan minat yang dipunyai siswa masing-masing gitu. Nah, biasanya guru BK yang sudah memiliki data asesmennya bisa memberikan kayak sesuai dengan kamu ngisi asesmen kemarin gini, kamu ngisinya secara jujur enggak gitu, ditanya dulu kepada siswanya. Kalau misal kamu udah jujur, berarti data kamu di sini, misal ini asli data ya teman-teman, kamu minatnya di bidang IPA karena kamu ininya segini-segini, datanya segini-segini, kamu sukanya hitung-hitungan dan lainnya gitu. Atau kalau misalnya guru BK belum mempunyai asesmen gitu, asesmen hasil data bakat dan minat, kita tanyain aja langsung apa kesukaannya, apa minatnya, terus apa bakatnya gitu. Jadi kita jelasin bakat atau minat tuh kayak gimana gitu. Terus dia misal siswa ini jawab, oh saya sukanya di ini Pak gitu. Jadi dia ngerasa, oh iya saya suka di sini Pak. Misal dia suka di bidang yang hitung-hitungan pakai logika gitu. Oh, berarti kita sebagai guru BK memberikan jalan keluarnya gitu, kayak menuntunnya. Oh, kamu sukanya di bidang ini, berarti kamu minatnya di bisa di jurusan IPA, pendidikan matematika, atau matematika murni, ataupun pendidikan fisika, kimia, biologi dan lainnya gitu. Jadi siswa tuh kayak ada gambaran, oh berarti oh iya ya Pak, saya
ternyata di sini bidangnya gitu. Saya ntar ngambil jurusan ini ya Pak gitu. Jadi balik lagi, siswa yang mengambil keputusannya gitu. Atau kita bisa memberikan pilihan. Misal dia masih bingung, emang iya ya Pak? Oke, kita nyari minat kamu yang lain di mana gitu. Kamu sukanya apa? Oh, saya kadang suka gambar-gambar sih Pak gitu. Saya kadang suka hal-hal yang detail gitu Pak. Makanya saya juga terbawa logikanya gitu. Oh, berarti kita ngasih tahu, oh jurusan gini ada jurusan SBK gitu, atau ada jurusan DKV gitu. Jadi kita bisa memberikan pilihan. Nah, kamu minatnya ada 2 nih, DKV sama tadi jurusan matematika, pendidikan dan lainnya gitu. Jadi kamu mau milih yang mana? Jadi nanti siswa sendiri yang memilih jurusan tersebut gitu. Jadi bukan kita ya teman-teman memberikan saran, tetapi konseli sendiri ataupun siswa sendiri yang bisa memutuskan jalan keluarnya untuk memilih suatu jurusannya gitu. Jadi makanya terapi humanistik ini konselor ini sebagai pendengar yang baik ataupun fasilitator, seperti itu teman-teman. Nah, kita bakal ke terapi ataupun teknik dan pendekatan yang kelima di slide berikutnya. Nah, yang kelima teman-teman, pendekatan naratif, yang dimana pendekatan ini berfokus pada cerita permasalahan individu ataupun cerita hidup individu ataupun siswa ataupun konseli yang mengalami suatu permasalahan ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena setiap orang ataupun setiap individu pasti memiliki ceritanya, hidupnya, permasalahannya. Nggak mungkin nggak ada dong. Nah, terkadang kenapa? Terkadang individu ataupun konseli ini pasti memandang ceritanya itu paling buruk, paling jelek, ya kan? Pasti ceritanya selalu paling buruk lah, paling menderita gitu, ya kan? Nah, terapi naratif ini memandang bahwa manusia ini memiliki beragam, yaitu potensi, mulai dari keterampilan, nilai, keyakinan, hingga komitmen yang dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi serta mengurangi pengaruh permasalahan hidupnya, teman-teman. Nah, di pendekatan naratif ini, jadi konsel ini pasti ngerasa dialah yang paling menderita, dialah yang paling ini gitu. Jadi kita sebagai konselor nanti menyuruh ataupun memfokuskan konselor ini untuk menceritakan kembali masalahnya, tetapi dalam pandangan yang positif teman-teman gitu. Jadi sebenarnya hampir sama CBT, tapi bedanya kalau pendekatan naratif ini kita menyuruh konselor untuk menceritakan dari awal sampai akhir dalam pandangan positif, karena dia kan menceritakan dalam pandangan negatif nih, jadi kita ubah gitu caranya. Nah, contohnya misalnya siswa ataupun konseli gagal dalam akademiknya, nilainya jelek gitu, gagal dia, ujiannya gagal, remedial lah siswa tersebut, ngerasa gagal lah dia. Contoh misalnya, Pak, saya gagal di bidang ini Pak, aduh saya bingung banget Pak, ini jelek banget nilai saya, ntar saya bla 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 bla, saya gini bla bla bla, dia cerita tuh tentang masalahnya dari kenapa dia gagal dan lainnya. Nah, kita sebagai guru BK balik lagi, nggak boleh menghakimi, nggak boleh memarahi, nggak boleh memberikan saran dan lainnya, tapi kita menuntun pola pikir yang negatif, pandangan negatifnya ke pandangan positifnya gitu. Contohnya tadi, kamu ngerasa gagal, kamu ngerasa nilainya gagal, bukan gagal, nilainya jelek gitu, nggak lulus ujiannya, remedial gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa gagal, kamu masih bisa yang namanya sekolah gitu. Ada yang namanya remedial, ada yang namanya perbaikan nilai. Nggak mungkin kalau misalnya nilainya jelek, nggak ada yang namanya perbaikan nilai. Pasti guru-guru akan melakukan hal itu gitu, karena kamu cuma gagal di satu mata kuliah ataupun mata pelajaran gitu. Contoh ya teman-teman. Nah, jadi kita ngajak pola pikirnya ke positif. Terus bilang lagi, iya tapi Pak saya gini bla 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 gitu. Saya kan gagal di ini Pak, saya nggak pinter kayak gini Pak. Kita balik lagi ngajak lagi. Kamu kalau gagal, kamu bukan gagal hal semuanya gitu. Kamu ngerasa paling gagal, kamu lihat yang di bawahnya, teman-teman kamu yang nilainya lebih kecil, ada yang lebih kecil gitu. Jangan terlalu melihat ke atas. Jangan terlalu lihat ke bawah, lihatlah ke atas gitu. Kamu ngelihat terbalik, jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah teman-teman yang
nilainya lebih rendah daripada kamu nggak sendirian gitu. Jadi kita mengajak lah pola positif dari cerita dia, permasalahan dia gitu. Nah, kalau misalnya kamu gagal sebelumnya, kamu karena apa gitu, kamu belum mempelajarinya lebih dalam, kamu belum bisa parenting waktu untuk belajarnya gitu. Jadi konseling sampai bisa memandang dia tuh gagal, tapi karena ya dia belum bisa memahami lagi gitu, bukan karena gagal hal suatu yang sudah selesai, gagal semuanya gitu, enggak gitu. Jadi pendekatan naratif ini mengajak konseling ini menceritakan suatu permasalahannya dari awal sampai akhir yang selalu mandangnya negatif ke lebih positif. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita akan membahas slide berikutnya adalah teknik dan pendekatan mindfulness teman-teman. Teknik yang ke-6. Nah teman-teman, teknik mindfulness. Nah, mindfulness sendiri berarti hadir sepenuhnya pada saat ini, menyadari pikiran, emosi, dan sensasi tubuh tanpa menghakimi. Nah, dalam BK atau pembimbingan konseling, pendekatan ini digunakan agar individu ini bisa mampu mengendalikan suatu permasalahannya. Contoh misalnya stres ataupun emosi yang negatif. Nah, Kenapa teknik mindfulness ini digunakan untuk seperti itu? Karena di teknik ini konseli dilatih oleh konselor untuk menerima pengalaman ataupun suatu permasalahan yang ada di hidupnya itu bisa dikendalikan gitu teman-teman. Dengan cara apa? Dengan melalui suatu teknik. Tekniknya ini adalah teknik namanya mindfulness gitu. Jadi konsel ini bisa nih menghadapi suatu permasalahannya atau pengalaman hidupnya ini bisa dikendalikan gitu. Makanya kenapa tadi mindfulness itu disebutkan menyadari pikiran, emosi, dan sensasi tubuh. Jadi kita sebagai guru BK ini menyadarkan konseli bahwasannya bisa loh permasalahan kamu kendalikan, bukan hanya kamu rasakan saja gitu. Kamu bisa mengatasinya gitu dengan cara teknik mindfulness teman-teman. Nah, melalui teknik ini individu itu dilatih untuk hadir penuh dalam pikirannya tadi itu. Terus dari emosinya juga, terus dari sensasi tubuhnya juga, tanpa memberikan penilaian, tanpa kayak saya kan gini-gini saya gitu, tanpa menerima. Misal stres, kan saya gampang kepikiran, saya jadi stres babla, tanpa menerima hal itu. Saya takut gini, tanpa menerima itu. Jadi kita bisa mengatasinya tanpa pola pikir yang seperti itu teman-teman. Nah, latihan kesadaran diri ini memungkinkan suatu konseli ataupun individu ini lebih mampu mengendalikan suatu permasalahannya gitu. Contoh singkatnya saja teman-teman, seperti misal konseli ini takut anaknya tuh gak percayaan diri gitu, takut berbicara di depan, gemeteran terus, dia bingung cara ngatasinnya gimana. Kita sebagai guru BK melatihnya. Ternyata kalau kamu cemas, kalau kamu takut seperti itu, kamu bisa loh mengendalikannya tanpa harus cuma ngerasain aja gitu. Caranya apa? Caranya dengan latihan bernafas, kayak hirup pernafasannya dari hidung, simpan di dada, keluarkan dengan mulut gitu. Atau kalau kamu misalnya lagi ngerasa itu, kamu bisa menenangkan diri dulu loh ke ruangan yang sembunyi, atau boleh di kamar mandi ataupun ruangan yang sepi gitu. Itu hal yang wajar ketika cemas gitu. Jadi pendekatan mindfulness ini ya suatu konselor ini memberikan suatu teknik agar konsel ini bisa, bahasanya itu bisa mengendalikannya tanpa menilainya, tanpa dia saya kan begini saya begitu gitu. Tapi ternyata bisa loh diatasi seperti itu teman-teman. Nah, ini udah mau menuju ke teknik dan pendekatan terakhir. Nah, teknik terakhir adalah teknik pendekatan eklektik. Akan di slide berikutnya. Nah, akhirnya kita di ujung teknik pendekatan. Banyak sekali ya teman-teman, ada 7 loh ternyata. Yang terakhir adalah pendekatan eklektik, yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan yang paling fleksibel. Karena apa? Karena semua yang tadi sudah kita sebutkan, teknik dan pendekatan dari yang pertama sampai yang ke-6, pasti banyak sekali ada yang tidak cocok. Karena balik lagi, individu adalah unik karena pengalaman yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, terus
sifat yang berbeda-beda, dan lainnya masih banyak teman-teman. Makanya individu itu disebutnya unik. Nah, kenapa? Karena pendekatan ini diterapkan dengan menyesuaikan pada permasalahannya, kondisinya, serta lingkungan konseli, sekaligus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Berarti benar dong, teknik ini, pendekatan eklektik ini sebenarnya fleksibel teman-teman. Jadi menggabungkan suatu pendekatan dengan pendekatan yang lain, ataupun teknik dan pendekatan yang lain gitu. Misal contohnya, konseli mengalami nggak percaya diri gitu. Terus siswa ini nggak berani berbicara depan tempat umum gitu. Terus terlalu takut, gemeteran. Kita bisa loh gabungkan dengan teknik CBT tadi, karena dia selalu menganggap dirinya ini negatif dan menyebabkan gangguan seperti tadi gitu, dengan menggabungkan teknik teori psikodinamik gitu atau yang lainnya gitu. Jadi pendekatan eklektik ini menggabungkan suatu teknik dan pendekatan teman-teman. Bisa digabungkan kayak tadi CBT ke psikodinamik dan lainnya gitu. Karena nggak semua konseli ataupun yang mengalami permasalahan tuh nggak cukup dari teknik dan pendekatan satu aja, tapi bisa 2 ataupun lebih. Makanya ada yang namanya pendekatan eklektik, pendekatan yang fleksibel, bisa menggabungkan suatu teknik dan pendekatannya. Kayak tadi sebelumnya CBT yang dia nggak percaya diri. Nah, kita cari tahu nih alasan kenapa nggak percaya diri dengan terapi psikodinamik. Yang tadi apa? Yang tadi teorinya Sigmund Freud, pengalaman yang dialami di kenapa dia nggak percaya diri nih, apa titik permasalahannya, seperti itu teman-teman. Jadi bisa digabungkan secara fleksibel gitu, secara sesuai lah kebutuhan yang dialami konseli gitu. Nggak harus dari CBT ke psikodinamik, bisa yang lainnya, bisa humanistik digabung dengan yang lain, terus bisa komunikasi terapeutik digabung dengan yang lain, mindfulness digabung dengan yang lain, naratif digabung dengan yang lain, sesuai kebutuhan konseli. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwasannya teknik teknik eklektik ini teknik yang fleksibel sesuai kebutuhan yang sedang dialami konseli gitu teman-teman. Oke teman-teman, dari semua teknik dan pendekatan tadi yang sudah saya jelaskan, kita ke slide berikutnya, yaitu tentang video. Saya mengambil permasalahan tentang bullying nih teman-teman. Nanti kita bisa dapat simpulkan tentang video tersebut kayak apa dan bagaimana, dan gimana kita akan memberikan suatu teknik dan pendekatannya. Selamat menyaksikan. Ants are not meant to serve grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen these 3 ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You picked the right time but the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Waduh, parah sekali bukan teman-teman, tentang video pembulian itu ternyata masih banyak sekali, marak sekali pembulian di negara kita tercinta ini. Khususnya di sekolahan masih banyak sekali kasus-kasus pembulian. Itulah alasan saya mengambil kasus-kasus ini, karena masih banyak sering terjadi di sekolahan teman-teman. Nah, nantinya kita sambungkan dengan teknik dan pendekatan bimbingan dan konseling. Nantinya pasti guru BK lah tugas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita mengambil video tersebut. Contoh misal kita dapat masalah pembulian seperti yang ada di videonya. Teknik dan pendekatan apa yang harus diterapkan, tekniknya apa, gimananya, kita akan membahasnya nih teman-teman. Jadi, dapat disimpulkan tadi banyak sekali, marak sekali kasus-kasus pembulian tersebut. Nah, kita bisa untuk ke korban-korban yang mengalami pembulian itu dengan teknik pendekatan ini teman-teman, eklektik. Kenapa? Karena sesuai penyesuaiannya
konseli gitu yang mengalami kasus korban pembulian gitu. Kita bisa menerapkan yang pertama itu ya komunikasi terapeutik. Pastinya korban-korban bullying gak mau bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Terus yang kedua kita bisa pendekatan humanistik. Kenapa? Karena kita di teknik ini kita sebagai fasilitator yang baik, kita sebagai pendengar yang baik agar konseli ini yang korban bullying ini bisa menceritakan suatu permasalahan tanpa dihakimi, tanpa diomelin, tanpa ngerasa ternyata korban tuh yang salah gitu, bukan pelaku yang salah gitu teman-teman. Dan yang terakhir pakai teknik CBT. Karena teknik CBT mengajak pola pikir korban menjadi lebih positif gitu. Dari pola pikir yang negatif ke positif yang menyebabkan dirinya itu nggak percaya diri karena korban ini itu gitu, karena mungkin tadi ada yang pukulin tadi di video tersebut, jadi dia nggak percaya diri untuk melawan gitu. Kita bisa ngasih support, ngasih ini gitu teman-teman. Nah balik lagi ini kan cuma seputar videonya saja teman-teman, kita nggak tahu gimana bullying terjadi, ada yang verbal, ada yang non verbal gitu. Balik lagi sesuai kebutuhan konseli, sesuai permasalahan yang dialami konseli. Enggak hanya korban bullying saja, hanya korban-korban lain, broken home, nggak percaya diri, akademik dan lainnya masih banyak lagi. Jadi kita sebagai guru BK menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan konseli. Nah teman-teman, dari tadi 7 teknik yang sudah kita bahas ataupun 7 teknik dan pendekatan yang sudah kita bahas, dari yang pertama komunikasi terapeutik, yang kedua CBT cognitive behavior therapy, yang ketiga terapi psikodinamik, yang keempat terapi humanistik, yang kelima pendekatan naratif, yang keenam pendekatan mindfulness, dan yang terakhir pendekatan eklektik. Nah dari semua 7 teknik dan pendekatan tersebut teman-teman bisa disimpulkan bahwasannya teknik itu sesuai dengan kebutuhan konseli. Nggak bisa asal kita berikan suatu tiba-tiba pakai teknik ini, enggak. Tapi kita memerlukan yang namanya observasi dulu. Gimana siswa itu membutuhkan apa, teknik apa yang bisa diberikan kepada konseli agar kita nggak salah memberikan suatu teknik dan pendekatan, agar kita tidak salah juga memberikan diagnosa gitu, dan membuat konseli ini merasa kayak kebingungan sendiri kenapa beda gitu dengan masalah yang sedang dihadapi. Nggak mungkin kita memberikan konseli ini salah teknik dan pendekatan. Contoh misalnya konseli ini nggak ngerasa pikiran yang negatif, dia cuma pengen didengar aja, bingung dalam jurusan, memilih jurusan kayak tadi, tapi kita tiba-tiba ngasih teknik CBT, nggak nyambung kan. Makanya kita balik lagi sesuai dengan kebutuhan konseli, karena konseli itu adalah unik. Karena apa unik? Karena latar belakang yang berbeda-beda, pengalaman yang beda-beda, dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan setiap individu. Jadi teman-teman, kita harus menyesuaikan teknik dan pendekatannya, dan perlu yang namanya observasi dulu gitu, menyesuaikan apa kebutuhan konseli gitu teman-teman. Jadi inilah akhir dari video penjelasan saya tentang materi teknik dan pendekatan bimbingan dan konseling pada permasalahan pribadi. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa menerapkannya, bisa memahaminya, dan mohon maaf atas kalimat-kalimat saya ataupun penjelasan saya yang kurang dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nah, di slide ini mungkin teman-teman akan bisa melihat slide ini, daftar pustaka ini. Ini adalah materi-materi yang sudah saya rangkum dalam daftar pustaka. Teman-teman bisa mencari materi-materi yang lebih dalam, materi-materinya yang mau lebih baca lebih lengkapnya dari penjelasan saya, bisa dibaca jurnal ataupun artikel yang sudah saya cantumkan di belakang saya ini. Teman-teman bisa mencarinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Saya Agam Muhammad Dafa dari semester 5 kelas 5A
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Prodi Bimbingan dan Konseling. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.